Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Hijau Refresh. Nah, ini bahan bonsai santigi yang kemarin kita unboxing sudah saya tanam ya teman-teman. Jadi karena kemarin terlalu gelap ataupun sudah terlanjur malam, jadi saya tidak bisa untuk videokan proses penanamannya. Ini kebetulan saya sudah siram atau baru saja melakukan penyiraman, dan kita langsung saja review untuk bahan bonsainya satu persatu ya teman-teman. Nah, jadi ini bonusnya ya teman-teman. Ini bonusnya yang sudah saya langsung tanam di pot, karena ini untuk bentuknya sudah cukup bagus ya teman-teman. Saya kira ini sudah cukup bagus, dan untuk di karangnya juga lumayan bagus. Jadi langsung saja saya putuskan untuk menanamnya di pot. Namun kemarin beberapa ada patah ya teman-teman. Ada beberapa batang yang patah saat saya melakukan penekuan. Tetapi tidak masalah. Ini masih nempel kambiumnya ya teman-teman. Jadi masih bisa menyatu nantinya ataupun masih bisa tumbuh. Dan ini sudah 3 hari pasca tanam ya teman-teman. Ini sudah 3 hari pasca tanam, dan kebetulan tidak ada tanda-tanda barang ini stres ataupun mati ya teman-teman. Bahkan untuk trubusnya sudah numbuh lumayan banyak ya teman-teman. Di sini juga sudah numbuh trubus beberapa. Di sini juga lumayan banyak ya trubusnya, dan ada beberapa kemarin yang saya potong di bagian sini ya teman-teman. Nah, jadi untuk konsep saya bikin konsep bunjin ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin kalian nanti bisa lihat video saya sebelumnya ya teman-teman, atau nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi untuk link video unboxingnya ya teman-teman. Jadi ini saya hanya review setelah penanaman ya teman-teman. Nah, untuk media di sini saya menggunakan pasir malang. Terus ada kokopit di bagian bawah, ada sedikit sekam mentah juga ya teman-teman. Dan untuk pupuk belum saya kasih pupuk pohon ini, karena mengingat ini baru saja dari dongkelan, dan kondisi pohonnya masih ini ya teman-teman, masih menyesuaikan ya teman-teman. Jadi saya tidak akan kasih pupuk dulu. Begitu nanti ada perkembangan ataupun tumbuh subur, saya akan tambahkan pupuk lagi ya teman-teman. Namun ini saya suka saja melihatnya, karena begitu saya beli bahan bonsai dan langsung sudah bisa ditaruh di pot ya teman-teman. Maksud saya itu sudah bagus kalau kita langsung ditempatkan di pot tanpa perlu penanaman ataupun program ulang ya teman-teman. Ini kita hanya meneruskan saja. Nah, untuk konsep di sini saya buat bunjin ya teman-teman. Saya buat bunjin. Kebetulan di sini ada satu cabang. Jadi nanti di sini akan saya buatkan semi ya teman-teman, seperti twin bunjin. Mungkin di sini nanti akan ada mahkota. Dan di sini saya gunakan yang bagian atas dulu ya teman-teman. Jadi agar terlihat bagus ataupun agar terlihat menarik, karena ini sudah saya tanam di pot. Jadi saya gunakan yang ini dulu untuk terusannya ya teman-teman. Namun kalau menurut saya untuk konsep bunjin, saya sih lebih prefer menggunakan yang ini ya teman-teman. Saya lebih prefer menggunakan yang di bagian bawah. Dan ini batang yang ini nanti akan kita pakai keringan. Namun sayang sekali di bagian ini kemarin patah saat pengiriman ya teman-teman. Jadi kalau kita gunakan ini dan langsung kita potong yang ini, kelihatannya kurang bagus ya, ataupun kurang enak dilihat saat ngopi. Jadi saya sisakan dulu yang ini dan saya sedikit wiring ya teman-teman. Cukup lumayan bagus ya teman-teman. Nah, yang ini adalah bonusnya ya teman-teman, karena kemarin saya beli 2 dapat bonus 1, dan ini sudah langsung saya naikkan ke pot. Nah, untuk di bagian sini kebetulan untuk di perakaran saya rasa sudah aman ya teman-teman, karena di bagian sini sudah ada akar baru. Jadi
itu akan tumbuh ke bawah dan akan mendapatkan media ya teman-teman. Karena kemarin saya sempat khawatir untuk di bagian perakaran, takutnya nanti tidak ada akar yang nembus dari bebatuan ini, dan nanti untuk nutrisinya itu sangat minim ataupun sangat sulit didapatkan ya teman-teman. Jadi untuk perakaran sekarang sudah aman, dan artinya ini tinggal menumbuhkan saja ya teman-teman. Dan di sini saya kasih beberapa kokopit agar untuk perakaran di sini bisa turun dan mencari nutrisi ke bawah ya teman-teman. Jadi seolah-olah pohon itu tidak hanya tertimbun di dalam batu, namun ada mencengkram ya teman-teman. Jadi itu untuk bonusnya ya teman-teman. Karena ini paling menarik menurut saya. Jadi saya rasa bonusnya yang paling bagus ya untuk dipajang. Jadi maksud saya bonusnya itu sudah instan dan sudah bisa langsung dipajang ya teman-teman. Itu untuk bonusnya. Mungkin akan kita cek lagi di pohon yang kedua dan ketiga ya teman-teman. Nah, jadi untuk pohon yang kedua ini ya teman-teman, ini sebenarnya untuk bentuk perantingan dan tingkat kesuburan juga sama ya teman-teman. Bahkan ini masih rimbun. Namun kenapa saya tidak kasih pot, karena seperti yang kita lihat saat unboxing, untuk batunya itu sangat sederhana ya teman-teman. Jadi saya kurang ini kalau batunya nanti belum kita modif ataupun kita pahat ya teman-teman. Jadi saya suburkan dulu untuk kedua pohon ini. Sebenarnya kalau kita langsung tanam di pot ataupun langsung kita kasih sepatu, ini sudah bagus sebenarnya ya teman-teman. Tinggal kita melakukan sedikit pemotongan di sini ya teman-teman. Namun untuk bahan ini, karena saya tidak sempat untuk melakukan pembentukan, jadi saya tanam dan masih saya biarkan untuk percabangan dan perantingannya ya teman-teman. Tetapi menurut saya ini akan kita potong di bagian sini ya. Ini akan kita potong. Kebetulan di sini ada tunas yang nantinya akan kita tarik ke sini. Ataupun kita potong ini semua ya teman. Ini potong. Jadi kita gunakan yang ini untuk terusannya ya teman-teman. Ini sudah lumayan bagus sebenarnya. Sama ya teman-teman. Dan untuk perakaran juga masih saya suburkan ya teman-teman. Di sini terlihat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mungkin bisa kita zoom lagi. Nah, ini kemarin saat pengiriman dibungkus dengan media kokopit dan numbuh akar serabut seperti ini. Jadi sangat subur sekali ini pohon ya teman-teman. Pohon ini sangat subur dan tidak ada stresnya sama sekali ya teman-teman. Ini lumayan. Jadi kalaupun kita kasih pot sudah lumayan bagus ya teman-teman. Jadi sedikit saya berikan bayangan untuk pohon ini. Sebenarnya yang saya inginkan untuk program di pot sebenarnya pohon ini sebenarnya ya teman-teman. Jadi ini saya biarkan batang ini ke sini dan ini saya akan potong. Nah, di sini sudah mempunyai mahkota ya teman-teman. Di sini sudah mempunyai mahkota, jadi kita tinggal hilangkan ini. Pohon sudah terlihat bagus ya teman-teman, sudah mempunyai mahkota. Seperti itu. Namun untuk batu karangnya saya kurang suka, jadi saya tanam untuk diprogram lagi ya teman-teman. Oke, itu untuk pohon yang kedua. Nah, jadi ini untuk pohon yang terakhir ya teman-teman. Pohon yang ketiga ini pohon yang paling besar dan sebenarnya pohon yang paling cepat jadi sebenarnya ini ya teman-teman. Seperti ini. Semua sudah ada ya teman-teman, semua sudah ada. Cabangan sudah lengkap. Namun seperti yang saya bahas tadi, untuk media batunya itu sangat sederhana. Intinya kurang serem ya kalau menurut saya. Jadi kita perlu melakukan pemahatan di beberapa bagian dari batu ini agar terlihat lebih natural lagi. Dan untuk kondisi pohon
ini yang kondisinya agak sempat stres ya teman-teman. Ini juga ada beberapa ranting-ranting yang memang sudah layu dan merontokkan daun-daunnya, bahkan ada sudah sampai mengering ya teman-teman. Namun dari 2 hari kemarin pohon ini layu dan stres, dia sudah menunjukkan usahanya untuk growing ya teman-teman. Di sini sudah ada untuk tunas-tunas baru yang akan tumbuh nantinya ya teman-teman. Memang ada perontokan di sini di bagian beberapa daun, karena kemarin juga pohon ini kalau nggak salah sempat di pruning sebelum pengiriman ya teman-teman. Karena waktu saya lihat di foto ataupun di video saat saya beli, pohon ini memang benar-benar rimbun sekali ya teman-teman. Jadi mungkin si penjual khawatir kalau pohon ini mengalami stres karena baru dongkel dan daunnya itu cukup banyak, itu akan menimbulkan penguapan terlalu banyak. Jadi itu di pruning untuk beberapa dahan dan daunnya ya teman-teman. Jadi kelihatan masih amburadul jadinya, karena yang kemarin itu waduh luar biasa. Untuk barang ini sudah mempunyai daun yang sangat-sangat rimbun ya teman-teman. Untuk kondisi sekarang seperti ini, dan masih saya tanam di polybag saja ya teman-teman. Untuk media sama pasir malang, ada kokopit dan sedikit sekam mentah ya teman-teman, dan belum ada pemupukan sama sekali. Jadi saya biarkan dulu untuk akar-akar barunya itu tumbuh bagus. Di sini sebenarnya untuk perakaran di bagian bawah sudah ada nembus ya teman-teman. Jadi akar baru sudah ada di bagian bawah. Ini sebenarnya tidak perlu kita kasih, namun sayang karena di sini sudah terlihat numbuh akar, beberapa akar baru. Jadi saya kasih kokopit saja di sini agar si akar itu bisa, ataupun ini juga membantu untuk penyerapan nutrisi. Jadi saya kasih kokopit sebelum kita bisa melakukan pemahatan di bagian batunya ya teman-teman. Oke, ini pohon yang terakhir ya teman-teman. Jadi semoga saja untuk kedepannya pohon ini tumbuh subur lagi, dan nanti akan selalu kita update untuk perkembangan ketiga pohon ini ya teman-teman. Ya intinya kalau pohon ini tidak mati dan tidak laku terjual lagi ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya. Buat teman-teman yang baru bergabung, nanti silahkan cek lagi videonya untuk video unboxing bahan ini ya teman-teman. Saya nanti sertakan di kolom deskripsi. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support channel ini, buat teman-teman yang sudah selalu meluangkan waktunya untuk menonton beberapa konten dari saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, saya harapkan juga support dari teman-teman sekalian, yaitu dengan cara subscribe, komen, like, ataupun share video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan terima kasih.